Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa libatil kiram ila hadrat Husain. Saya Salim bin Samir al-hadra min afa'ana bi fitaraini syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil amin. Bismillah, alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pengajian kitab Safinatun Najah. Pada kesempatan kali ini kita sudah menginjak pada pasal tentang syurutul qasri, yaitu syarat tentang qasar. Yang dimaksud dengan qasar itu adalah meringkas sholat yang mestinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Namun demikian, qasar ini bisa dilakukan hanya pada sholat yang 4 rakaat. Artinya hanya bisa dilakukan pada sholat duhur, asar, dan isya. Selain itu tidak bisa diqasar, misalkan maghrib maupun subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bi'ulumihi fit dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kuwono pasal syurutul qasri utawi pira-pira syarat salat qasar iku sab'atun ana 7. Ayakuna suci yen ta ana apa safaruhu lungane wong ana iku marhalataini rong pondokan. Wa ayakunan yen ta ana apa lunga ana iku mubahan mubah utawa diwenangake. Wal ilmu lan weruh bijawazil qasri kelawan wenange qasar. Wa niyatul qasri lan niat qasar ingdal ihrami nalikane takbiratul ihram. Wa angtakulan yen ana apa sholatu sholat ana iku rubaiyatan bangsa 4 rakaat. Wa dawamu safari lan langgenge lelungan ila tamamiha marang sempurnane safar. Wa ala yaktadiyalan yen ta ora manut bimutimin kelawan wong kang sempurna fi juz'in ing dalam juz'e min sholati saking salate wong kang sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahwa tadi disebutkan bahwa sholat qasar itu adalah sholat yang diringkas, yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, ini ada beberapa syarat ketika kita mau mengqasar sholat, itu ada beberapa syarat. Nah, syarat itu apa saja? Syaratnya ada 7. Yang pertama, ayyakuna safaruhu marhalataini. Yang pertama adalah bahwa perjalanannya itu ada 2 marhalah atau 2 pondokan. Ya, kalau kita ukur dengan ukuran meter atau kilometer, ya kurang lebih 80 kilometer. Nah, 80 kilometer lebih, tidak boleh kurang. Itu sebagaimana diperbolehkannya syarat di dalam menjamak baik takdim maupun takhir. Qasar pun demikian. Nah, jadi qasar, ya, qasar itu yang pertama. Jarak yang ditempuh dalam perjalanan itu marhalatain atau paling tidak 80 km lah minimal. Berikutnya adalah wa ayyakuna mubahan. Syarat berikutnya, perjalanan itu kategori minimal mubah, tidak boleh haram, ya. Kategori perjalanan itu minimal mubah. Misalkan kita mau melakukan sesuatu yang sifatnya mubah,
Ya yang mubah itu ya yang mubah boleh dilakukan tapi tidak mendapatkan pahala. Apalagi misalkan perjalanan karena ziarah atau yang lain itu lebih baik itu malah boleh karena sunnah, mubah aja boleh apalagi sunnah. Namun tidak boleh perjalanan itu dilakukan ketika tujuan haram. Nah, kalau tujuan haram ya tidak boleh kita qashar. Nah, kok orang melakukan sebuah perbuatan haram kok dadak mikir sholat qashar atau tidak boleh qashar. Cuman ya itu perjalanannya itu kategori mubah. Itu yang syarat yang kedua. Jadi kalau perjalanannya haram itu ya tidak boleh. Berikutnya nahwal ilmu bijawazil qasri. Mengetahui tentang diperbolehkannya seseorang qashar. Mengetahui tentang diperbolehkannya seseorang boleh qashar. Misalkan karena perjalanan jauh, musafir lebih dari 80 km, dia boleh qashar. Tahu bahwa saya ini boleh qashar, ya saya qashar. Tapi kalau tidak boleh qashar, tidak tahu bahwa saya itu boleh qashar, artinya dia tidak tahu ya jangan qashar. Ya. Kalau tidak tahu ya jangan qashar. Nah, kalau tahu ya boleh qashar. Nah, kan seperti itu. Nah, karena di sini keterangannya wal ilmu bijawazil qasri, memahami kewenangan di dalam sholat qashar. Kewenangannya qashar seperti itu. Nah, di sini maka penting ketika kita mengkaji tentang terkait hal ikhwal tentang sholat, termasuk jamak, termasuk qashar, karena biar bagaimanapun kita sewaktu-waktu melakukan sebuah perjalanan yang memang kita harus menunaikan sebuah kewajiban dengan keadaan apapun. Ya, di sholat itu memang tidak ada udurnya kecuali ketiduran dan lupa. Tapi di luar itu dalam keadaan apapun kita harus melakukan sholat. Tentu di sini Gusti Allah juga memberikan, syariat Islam banyak memberikan keringanan-keringanan, misalkan ketika saat kita melakukan sebuah perjalanan, ya di situ ada jamak, di situ ada qashar, bahkan jamak qashar pun boleh. Yang penting memenuhi syarat dan mengetahui kewenangannya di dalam seseorang itu melakukan qashar. Syarat berikutnya lahu niyatul qasri lan niat qashar ingdal ikhrami nalikane takbiratul ikhram. Niat qashar ketika dia takbiratul ikhram, artinya ketika sholat niatnya qashar. Nah, misalkan sholat duhur, sholli fardhu duhri qashran. Nah, saya niat sholat zuhur qashar, artinya ringkas lillahi ta'ala. Nah, misalkan adaan, misalkan makmum ya makmum, misalkan tidak makmum ya tidak makmum. Mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala, seperti itu ya. Itu niat harus dipertegas ya, niat harus dipertegas pada saat takbiratul ikhram. Berikutnya wang takulan yento arep ono apa sholatu sholat ono rubaiyatan bangsa patang rakaat. Syarat berikutnya adalah sholat tadi itu sholat yang 4 rakaat sebagaimana di awal tadi dijelaskan ya. Jadi qashar itu hanya dilakukan sholat yang 4 rakaat. Kalau tidak 4 rakaat ya tidak boleh diringkas. Masa sholat subuh 2 rakaat diringkas jadi 1, itu bukan sholat subuh, namanya sholat witir ya. Dan sholat maghrib juga tidak bisa diqashar. Sholat 3 rakaat diqashar juz setengah, sholat kok juz setengah gitu. Syarat berikutnya adalah wadawa musafari ila tamamiha. Perjalanannya itu langgeng dalam arti dia masih dalam perjalanan, dalam konteks perjalanan tadi, bukan kemudian setelah perjalanan kemudian sudah sampai rumah dia qashar, itu tidak boleh. Jadi masih di tengah-tengah perjalanan ya, masih di tengah-tengah perjalanan. Nah, belum sampai tujuan, artinya masih koridor atau dalam periode masa dia melakukan safar atau perjalanan.
ila tamamiha, sampai sempurnone perjalanan, sampai sempurnone perjalanan. Dan yang terakhir, syaratnya qashar yang terakhir adalah wa alla yaqtadiya bimutimin fi juz'in min sholatihi. Seseorang yang melakukan qashar tidak boleh ikut atau makmum kepada orang yang melakukan sholatnya itu sempurna. Misalkan kita mau makmum dengan orang penduduk setempat karena dia sholatnya sempurna, ya tidak bisa. Atau dia tidak boleh makmum kepada orang yang sholatnya tidak dijamak, tidak diqashar. Dia tidak boleh makmum kepada orang yang sholatnya tidak diqashar. Wa alla yaqtadiya bimutimin fi juz'in min sholatihi, meskipun mungkin sama-sama safar atau sama-sama musafir, tapi karena dia sholatnya bukan diqashar, ya tidak boleh kita ikut atau makmum kepada yang tidak diqashar. Ya kita kalau mau makmum ya sama-sama orang yang qashar, kan seperti itu. Itu beberapa syaratnya mengqashar atau meringkas sholat. Ini adalah merupakan bagian rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala atau keringanan kepada kita, kepada umat Islam terkait dengan ibadah sholat. Karena biar bagaimanapun sholat tidak ada udurnya, tetapi ada keringanannya. Nah, kalaupun ada udur sholat itu sifatnya karena tidak sadar diri, misalkan lupa dan ketiduran. Jadi demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u masyidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal 'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.